silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah berdoa ya. Sekarang Ibu akan aksen. Jadi yang namanya Ibu sebut angkat tangannya. Oke? Baik, Ibu. Nur Alia Mujahidah, Hadir, Bu. Regita Syahyani, Hadir, Ibu. Sunyati, Hadir, Bu. Nurul Fauzia, Hadir, Bu. Syamsina Syamsuddin, Hadir, Ibu. Ishandayani Ismail, Hadir, Bu. Putri Aulia Pertiwi, Hadir, Bu. Nur Amalia, Hadir, Bu. dan terakhir Isma. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran dan untuk menambah semangat kita ketika belajar, ada baiknya sebelumnya kita tepuk PPK terlebih dahulu. Di sini siapa yang sudah tahu tepuk PPK? Belum, Bu. Belum ada yang tahu ya, jadi Ibu ajarkan ya. Jadi seperti ini: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, siapa sudah tahu semuanya? Sudah, Ibu. Udah, oke, kita lakukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Setelah kita melakukan tepuk PPK untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, sekarang mari kita nyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. Baik, Baik, hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perpindahannya. Yang masuk ke tema 6 dan subtema 1 tentang suhu dan kalor. Pembelajaran kita hari ini mengenai panas dan perpindahannya dan juga tentang suhu dan kalor. Ibu mengharapkan bahwa dari pembelajaran ini anak-anak dapat mengetahui fungsi atau manfaat dari energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, perhatikan pembelajarannya ya. Iya, Bu. Lihat gambar di atas. Lihat, Bu. Jadi, ketiga gambar ini merupakan manfaat dari energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini orang yang sedang Menjemur pakaian. menjemur pakaian. Jadi, gambar pertama ini memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Yang kemudian yang gambar kedua Memanaskan air, Ibu. ya memasak atau memanaskan air, semuanya betul. Jadi gambar yang kedua ini merupakan salah satu manfaat energi panas yang berasal dari api untuk memasak air. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sumber energi panas. Jadi, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi Panas. Sumber energi panas. Jadi, sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah sinar matahari. Seperti gambar yang telah Ibu tunjukkan sebelumnya bahwa gambar tersebut seseorang memanfaatkan sumber energi panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari, termasuk kita manusia dan juga hewan. Nah, energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Oke, energi panas matahari dapat mengurangi bumi sehingga udara di bumi menjadi lebih hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan.
Misalnya panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi, untuk para petani. Nah, sekarang kita mari lakukan percobaan. Gosokkan kedua tangan selama 1 menit. Jadi ikut ibu ya, kita gosokkan tangan selama 1 menit bersama-sama. Oke, ibu hitung 1, 2, 3. Ayo kita gosokkan tangan selama kurang lebih 1 menit. Apa yang anak-anak rasakan dari menggosok tangan? Jadi panas juga bisa timbul karena adanya gesekan. Contohnya kita menggesek kayu di batu. Ada yang pernah lihat orang yang gesekan kayu di batu itu bisa menjadi api. Ya, jadi panas ataupun api, energi panas itu bisa timbul karena adanya gosokan. Oke, selanjutnya mari kita mengamati. Jadi seperti kita lihat pada gambar, ibu bacakan ya. Iya, Bu. Oke. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh. Siti secara menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada hari itu. Namun ternyata ia melihat ibu sudah berada di dalam dapur. Nah, setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada 2 panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air pertama digunakan untuk memasak sayur. Sedangkan panci yang berukuran lebih kecil yang hampir penuh akan ibu gunakan untuk membuat teh. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama menduga-duga siapa panci yang mana yang terlebih dahulu memasakkan air yang ada di dalamnya. Nah, anak-anak lihat gambar di atas. Iya, Bu. Jadi sekarang kita akan mengamati kedua gambar panci tersebut di atas. Oke, sekarang ibu akan terlebih dahulu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama Regita, Nur Alia, dan juga Surniati sekelompok. Untuk kelompok kedua ibu pilih Firda, Nurul Fausia, dan juga Syamsina Syamsuddin untuk kelompok kedua. Dan kelompok yang ketiga ibu pilih Ishandayani, Putri Aulia Pertiwi, dan juga Nur Amalia untuk menjadi kelompok ketiga. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerja ya untuk per kelompok. Baik, Bu. Saya. Ini untuk kelompok kedua, dan ini untuk kelompok ketiga. Bagaimana Bu? Jadi anak-anak lihat gambar di atas semuanya. Iya, Bu. Jadi di sini terdapat 2 panci. Nah, pertanyaan ibu, kedua panci di atas ini memiliki ukuran yang sama atau berbeda? Berbeda. Apa perbedaannya? Ada yang Nah, betul semuanya. Jadi kedua panci di atas ini memiliki ukuran yang berbeda, di mana panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan panci B. Betul. Nah, sekarang ibu ingin kalian mengamati kedua panci tersebut dan juga menjawab pertanyaan yang sudah disediakan di lembar kerja kalian. Nah, kalian diskusikan secara berkelompok. Setelah itu, ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikannya di depan. Baik, Ibu. Selamat bekerja. Baik, Ibu. Anak, apakah hasil pengamatannya sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang ibu akan ambil hasil pengamatannya ya. Iya, Bu. Kelompok 2, kelompok 3. Baik,
kelompok memiliki perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Oke, kita mulai dari kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Amel, Bu. Oke, Amel. Oke, silakan bacakan ke teman. Ibu, pertanyaan pertama. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Ukuran kedua panci tersebut ialah berbeda. Pertanyaan kedua. Manakah panci yang berisi lebih banyak airnya, A atau B? Jawabannya adalah A. Pertanyaan ketiga. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan mempunyai waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya dan mengapa? Jawaban dari kelompok kami yaitu A, karena lebih besar ukurannya dan juga lebih banyak air yang ditampungnya. Yang keempat, bagaimanakah hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Hubungannya yaitu air dapat mendidih dengan cepat dan cepat masak dikarenakan adanya energi panas yang dihasilkan oleh obat tersebut. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas dapat diketahui bahwa panci yang lebih kecil akan lebih cepat mendidih dan masak, dan begitupun sebaliknya bahwa panci yang lebih besar akan lebih lama mendidih ataupun masak? Oke, tepuk tangan untuk Amel. Amel tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Sekarang Ibu pilih kelompok 1 untuk diskusinya. Silakan Sumiati. Baik, di sini saya akan presentasikan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Yaitu berbeda. Pada panci A berukuran besar sedangkan panci B berukuran kecil. Tepuk tangan untuk Sumiati. Bagaimana cara ini? Terakhir kelompok 2. Ayo naik. Ya, Syamsuddin, silakan dibaca hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu pertanyaan pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Jawabannya adalah berbeda. Oke, terima kasih Syamsina. Tepuk tangan untuk Syamsina. Nah, dari hasil pengamatan di atas bisa kita ketahui bahwa kedua panci ini memiliki ukuran yang berbeda. Kemudian panci A memiliki waktu lebih lama untuk memasakkan air karena memiliki air yang lebih banyak. Kemudian panci B akan lebih cepat masak karena memiliki air yang lebih sedikit dibandingkan dengan panci A. Dan kedua panci ini dimasak dengan derajat 100 Celcius. Jadi kedua ini dimasak dengan derajat yang sama. Namun panci B lebih cepat masak karena memiliki air yang lebih sedikit. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari hasil pengamatan mengenai dua panci yang berbeda adalah bahwa pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan kenaikan suhu pada air hingga mencapai 100 derajat Celcius. Jadi kedua panci ini memiliki derajat yang sama. Namun panci A lebih lama masak dibandingkan panci B karena memiliki jumlah air yang lebih banyak pada kegiatan memasak. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Jadi Ibu harap anak-anak bisa lebih mengetahui manfaat daripada energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas itu apa saja setelah melakukan kegiatan di atas? Saya, Ibu. Oke, Amel, silakan. Energi panas dapat mengeringkan pakaian yang basah, Ibu. Oke, ada lagi? Ibu, Oke, Sandani. energi panas dapat untuk memasak makanan. Oke, tepuk tangan untuk kedua teman. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum pulang. Siapa lagi yang ingin memimpin doa? Sini, oke, silakan Sini pimpin doa sebelum pulang. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi
sudah bisa pulang. Hati-hati di jalan ya, sampai ketemu pembelajaran selanjutnya. Iya.